Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Berliana Nursanti Mardika MPD selaku dosen mata kuliah e-commerce, dan tak lupa juga pada teman-teman sekelas yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diki Wahyudi selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada diri saya pribadi, yang kedua ada Satya Nurjana, yang ketiga ada Irna Nirmala, yang keempat ada Aldila Putri, yang kelima ada Nazmi Aulia Rahma, yang keenam ada Fira Ayu Selviana, yang ketujuh ada Abdurrahim Fadli, yang kedelapan ada Rindy Fajrianti, dan yang kesembilan ada Muhammad Faisal Rizky. Baik, topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama ada pengertian sistem informasi manajemen, yang kedua pengertian e-commerce, yang ketiga hubungan sistem informasi manajemen dan e-commerce, yang keempat ada sistem informasi dalam e-commerce, yang kelima ada sistem informasi manajemen dalam pemasaran produk di e-commerce, yang keenam ada contoh sistem informasi manajemen dalam e-commerce dalam pemasaran produk, dan yang terakhir ada keuntungan penggunaan sistem informasi manajemen dalam pemasaran e-commerce. Baik, di sini ada pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan internal perusahaan yang mencakup staf akuntansi manajemen, data, teknologi, dan prosedur untuk menyelesaikan masalah, layanan, atau strategi. SIM berbeda dari sistem informasi umum karena bertujuan mengaudit sistem informasi lain terkait operasi organisasi. Akademisi mengaitkan SIM dengan strategi seperti sistem pendukung keputusan dan sistem pakar yang membantu atau mengotomatiskan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengertian e-commerce. E-commerce adalah jenis bisnis digital di mana bisnis atau individu sebagai pembeli dapat melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, perdagangan, atau pertukaran informasi melalui internet, TV, atau jaringan komputer lain. E-commerce berkembang pesat karena membantu perekonomian lokal dan berdampak besar pada lapangan kerja di Indonesia, menciptakan pekerjaan baru seperti programming atau logistik, serta menyegerakan lapangan kerja lama seperti UMKM yang beralih ke online. Selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada C2C atau customer to customer, perdagangan antara konsumen, misalnya pelanggan menjual barang ke pelanggan lain. Contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, dan OLX. Yang kedua ada B2B atau business to business, perdagangan antara dua bisnis yang saling percaya dan memahami proses bisnis seperti jual beli antar perusahaan dengan kartu kredit. Yang ketiga ada C2B atau customer to business, konsumen menawarkan kebutuhan barang atau jasa secara online, lalu bisnis menyediakan apa yang diminta. Yang keempat ada B2C atau business to customer. Bisnis menawarkan produk langsung ke konsumen melalui internet, di mana konsumen hanya berperan sebagai pembeli. Yang kelima ada B2A atau business to administration, transaksi online antara perusahaan dan lembaga pemerintahan, biasanya berkaitan dengan layanan publik atau investasi e-government. Yang keenam ada O2O atau online to offline, strategi menarik pelanggan dari platform online untuk berbelanja di toko fisik melalui email atau iklan online. Materi selanjutnya yaitu hubungan sistem informasi manajemen dan e-commerce. Sistem informasi manajemen mengelola operasi internal organisasi dengan menggabungkan teknologi, orang, dokumen, dan data untuk menyelesaikan masalah dari keuangan hingga strategis.
ada hubungan antara sistem informasi manajemen dan pembelian online dalam operasi dan pengambilan keputusan. Dalam e-commerce, sistem informasi dikenal sebagai DSS atau Decision Support System untuk pengambilan keputusan berbasis data, dan TPS yaitu Transaction Processing System digunakan untuk memproses pembayaran online. Selain itu, digunakan sistem informasi eksekutif atau AIS sebagai titik akses manajemen untuk memantau informasi perusahaan. Baik, selanjutnya ada sistem informasi dalam e-commerce. Sistem informasi dalam e-commerce adalah subsistem yang membantu transaksi bisnis elektronik dengan teknik dan prosedur untuk mengelola data penjualan, mengontrol inventaris, dan meningkatkan hubungan bisnis dengan pelanggan. Sistem informasi manajemen berperan penting dalam memberikan kerangka kerja untuk mengelola data, membantu pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi dan layanan pelanggan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu komponen sistem informasi manajemen dalam e-commerce. Yang pertama, yaitu sistem pemrosesan transaksi atau TPS, yaitu menangani transaksi keuangan seperti pembayaran online. Dan yang kedua, yaitu sistem pendukung keputusan atau DSS, yaitu membantu manajer membuat keputusan strategi jangka pendek dan panjang. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu sistem informasi eksekutif atau AIS, yaitu membantu manajemen memantau informasi internal dan eksternal. Baik, selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi manajemen dalam e-commerce. Yang pertama, efisiensi operasional, yaitu mempercepat dan mempermudah pemrosesan data, menghemat waktu dan biaya. Dan yang kedua, peningkatan layanan pelanggan, yaitu mengetahui kebutuhan dan preferensi pelanggan melalui data. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu memungkinkan bisnis cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Sistem informasi manajemen dalam pemasaran produk di e-commerce. Sistem informasi manajemen atau SIM dalam pemasaran produk di e-commerce berpesan penting dengan menyediakan data untuk pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Dengan pemanfaatan SIM secara optimal, strategi pemasaran menjadi lebih sukses. Berikut peran SIM dalam pemasaran produk e-commerce. Yang pertama, pengelolaan data. SIM mengatur dan memproses informasi tentang produk, pelanggan, dan transaksi untuk memahami perilaku konsumen dan preferensi pasar. Yang kedua, dukungan keputusan, yaitu analisis data membantu manajemen menentukan strategi harga, promosi, dan pengembangan produk baru. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. SIM mengotomatiskan proses pemasaran seperti manajemen, inventaris, dan pengolahan pesanan, meningkatkan efisiensi operasional dan respon terhadap pasar. Yang keempat, interaksi lebih baik dengan pelanggan. SIM memudahkan komunikasi bisnis dengan pelanggan, memungkinkan umpan balik yang berguna untuk meningkatkan layanan. Yang kelima, analisis kinerja pemasaran. SIM memberi peluang bagi perusahaan untuk menilai efektivitas kampanye pemasaran dan menyesuaikan strategi untuk hal yang lebih baik. Yang selanjutnya, contoh sistem informasi manajemen dalam e-commerce. Lazada Indonesia didirikan pada 2012 adalah cabang jaringan toko online Lazada di Asia Tenggara dan anak perusahaan roket internet dari Jerman. Menurut e-commerce Indonesia 2014, Omnibus Popular Brand Index, Lazada adalah situs e-commerce terpopuler di Indonesia. Yang selanjutnya, pemasaran produk di Lazada Indonesia. Yang pertama, strategi pemasaran, diskon dan promosi, penawaran potongan harga dan promosi khusus, iklan online menggunakan internet dan media sosial.
Yang kedua, ketergantungan produk, yaitu menawarkan barang seperti peralatan rumah tangga, pakaian, dan elektronik. Yang ketiga, pengalaman belanja. Belanja mudah dan nyaman dengan fitur pencarian efisien dan proses checkout yang mudah. Yang keempat, keamanan transaksi, yaitu jaminan uang kembali dan sistem penanganan keluhan. Dan yang terakhir, analisis SWOT, yaitu memahami posisi pasar dan membuat strategi pemasaran lebih baik. Baik, selanjutnya ada contoh pemasaran produk di Lazada Indonesia. Yang pertama, promosi diskon dan penawaran khusus. Diskon besar saat Harbolnas. Yang kedua, iklan digital. Kampanye di Facebook dan Instagram. Yang ketiga, penyediaan berbagai kategori produk. Ada fashion, elektronik, hingga kebutuhan rumah tangga. Yang keempat, ada layanan pelanggan yang responsif, fitur live chat dan hotline. Yang kelima, program loyalitas, poin pembelian ditukar dengan diskon atau produk gratis. Selanjutnya ada keuntungan penggunaan SIM dalam pemasaran e-commerce. Yang pertama, pengelolaan data transaksi yang efisien. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketiga, peningkatan layanan pelanggan. Keempat, efisiensi operasional melalui automasi proses. Yang kelima, ada analisasi pasar yang mendalam. Yang keenam, fleksibilitas dan reaksi terhadap perubahan pasar. Dan yang terakhir, ada peningkatan kepuasan pelanggan. Baik, kesimpulan pada materi hari ini yaitu dalam e-commerce, terutama dalam pemasaran produk, sistem informasi manajemen sangat penting. SIM membantu pengembalian keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengelola data dengan baik. Membuat strategi pemasaran yang lebih baik dengan memanfaatkan SIM, bisnis dapat meningkatkan layanan, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan memperoleh keunggulan kompetitif. Secara keseluruhan, SIM meningkatkan kinerja bisnis dan membuka peluang inovasi strategi pemasaran. Dengan demikian, perusahaan e-commerce dapat beradaptasi dengan perubahan pasar, meningkatkan layanan pelanggan, dan memperoleh keunggulan kompetitif. Harapan saya semoga apa yang kita sampaikan pada materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Diki Wahyudi selaku moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.